proses rekrutmennya, honornya, lalu juga mungkin yang namanya guru honorer itu proses pembinaannya juga dibanding dengan guru yang lainnya itu termasuk yang paling tidak jelas gitu. Nah, jadi guru honorer itu rekrutmennya yang jadi persoalan. Yang kedua juga sistem penggajiannya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa berkinerja ya kalau hanya digaji 200.000, 300.000. Pengaturan mengenai guru ini boleh dikatakan tercecer dalam banyak peraturan perundangan yang berbeda dan bahkan tidak sejalan gitu antara satu sama lain. Guru honorer dalam sistem pendidikan nasional lebih berperan dalam menutupi kekurangan guru PNS ya agar pembelajaran tetap berjalan dengan mengembangkan dan menerapkan sistem dan mekanisme yang berbeda dan berbasis merit dalam pengangkatan guru. Jadi bukan kekeluargaan gitu kira-kira lah. Pendidikan dalam tata perundangan di sistem ketenagakerjaan kita, saya melihat seperti yang tadi sudah disinggung atau diungkapkan oleh Ibu Pimpinan, bahwa pendidikan menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan tentu saya sebagai orang pendidikan berani mengklaim bahwa pendidikan memainkan peran paling penting ya dalam mewujudkan 4 misi penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 4 misi tadi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, bisa dibayangkan oleh kita bagaimana fungsi-fungsi atau misi-misi ini bisa berjalan kalau misi yang ketiga itu tidak berjalan. Kita bisa melindungi, bagaimana kita bisa memajukan, bagaimana kita bisa melaksanakan ketertiban dunia kalau misi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak jalan di negara kita. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa misi yang ketiga ini punya peran yang sangat penting di dalam mengimplementasikan juga misi-misi yang lainnya. Kemudian dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar RI juga dikatakan bahwa di satu sisi pendidikan ini merupakan hak ya bagi warga negara, tetapi di sisi lain tentu saja ini merupakan kewajiban bagi negara, bagi pemerintah juga untuk memenuhinya. Nah, kemudian mengenai bagaimana posisi guru ya, kami melihat bahwa dalam konteks hal tersebut, guru ini merupakan komponen yang paling inti dalam sistem pendidikan nasional dimanapun juga. Ini ada satu hasil studi yang saya kira sulit untuk dibantah ya, yaitu dari McKinsey ini yang tahun 2007. Dia melakukan studi di 25 negara yang kesimpulannya adalah bahwa the quality of educational system cannot exceed the quality of its teachers ya. Jadi yang namanya kemajuan sistem pendidikan dimanapun, di negara manapun itu tidak akan bisa melebihi kualitas gurunya. Jadi betapa pentingnya kualitas guru bagi kualitas atau sistem pendidikan suatu bangsa. Nah, kemudian kalau kita coba melihat di dalam peraturan-peraturan yang ada mengenai posisi strategis guru ini, yang pertama itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 14 ya tentang guru dan dosen. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan guru itu wajib dipenuhi keberadaannya untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan ya, dari mulai usia dini sampai dengan pendidikan tingkat menengah. Melaksanakan tugas profesionalnya, guru wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kemudian tentu saja juga guru punya hak dan perlu diberi penghargaan dan perlindungan ya dalam pelaksanaan tugas profesinya, sehingga guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Lanjut. Nah, namun seperti juga yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Pimpinan bahwa pengaturan mengenai guru ini boleh dikatakan tercecer dalam banyak peraturan perundangan yang berbeda dan bahkan tidak sejalan gitu antara satu sama lain. Inilah barangkali disinilah perlunya kita segera memperbaiki Undang-Undang Sisdiknas dan undang-undang pendidikan yang ada dalam undang-undang lainnya supaya bisa disatukan, diselaraskan, karena kadang-kadang tercecernya regulasi tentang pendidikan di banyak undang-undang atau peraturan ini membuat peluang untuk tidak konsisten itu semakin terjadi.
Pertama kita lihat bahwa guru terdiri dari guru ASN dan guru non ASN. Guru ASN itu adalah guru PNS dan guru PPK. Ini di Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014. Sedangkan guru non ASN adalah guru swasta. Nah, dengan kategori seperti ini sudah ada persoalan di sini. Karena yang namanya keberadaan guru honorer itu tidak memiliki posisi secara yuridis. Ya, karena guru swasta itu ya guru yayasan, jelas itunya pengangkatannya dan sebagainya. Nah, guru honorer itu tidak termasuk kemana-mana. Ya, kemudian di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga di sana diungkapkan bahwa guru adalah jabatan profesional. Sementara dalam Undang-Undang ASN justru guru itu lebih dianggap sebagai jabatan administratif ya, dengan prosedur rekrutmen, promosi sistem pengangkatan dan sistem pengajian yang tidak berbeda dengan PNS lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh inkonsistensi di dalam peraturan yang ada. Kemudian juga undang-undang peraturan daerah juga ini juga mengatur perpindahan guru yang diserahkan sepenuhnya hanya kepada Pemda terkait. Nah, ini juga mengakibatkan persoalan ya, karena masalah sertifikasi profesi guru yang diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen itu lebih merupakan lebih merupakan tempelan gitu ya, dan tidak sistemik gitu dalam tata kelola guru secara keseluruhan. Nah, ini contoh inkonsistensi peraturan-peraturan yang terkait dengan guru yang tentu perlu dirapikan oleh kita semua. Nah, kemudian lanjut, itu nomor pertama barangkali jawabannya sudah jelas, dan saya kira di sana juga saya agak gambarkan sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah posisi tenaga pendidikan ini. Kemudian untuk yang kedua, mengenai peran guru honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS selama beberapa tahun ya itu telah membuat kekurangan atau kekosongan guru ya, akibat yang meninggal, yang pensiun gitu dan macam-macam, dan ini tidak tergantikan oleh guru baru. Nah, keadaan ini kan ini memaksa para penyelenggara pendidikan di lapangan untuk mengangkat guru honorer ya. Jadi keberadaan guru honorer ini sudah semakin besar itu. Menurut catatan yang ada saya itu udah sekitar 1 juta guru honorer. Nah, kemudian jumlah guru di Indonesia ini, maaf datanya agak ini mungkinnya tahun 2012, sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Itu terbagi ke dalam guru PNS sebanyak kurang lebih 48%, sedangkan guru non PNS itu sebanyak kurang lebih 51,4%. Itu Dapodik Kemdikbud tahun 2018. Nah, jumlah guru non PNS sebanyak 1,5 juta orang itu, termasuk 504.000 guru swasta ya di Tenggarai. Nah, ini artinya ada pertanyaan di sini tentang masalah mutunya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena rekrutmennya ini gitu ya tidak dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi guru honorer itu rekrutmennya yang bersoalan. Yang kedua juga sistem penggajiannya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa berkinerja kalau hanya digaji 200.000, 300.000? Itu juga merupakan satu persoalan juga. Jadi sistem rekrutmennya sudah bermasalah, penggajiannya juga sangat tidak memadai. Nah, kemudian juga ini sejumlah sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru. Ini juga mengakibatkan dana BOS itu tergerus ya untuk menggaji guru honorer, sehingga keperluan untuk peningkatan mutu yang dari dana BOS itu menjadi terabaikan. Jadi bertambah lagi masalahnya, bukan hanya sekedar guru honorernya gitu ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, nah ini kalau pandangan kami, guru honorer dalam sistem pendidikan nasional lebih berperan dalam menutupi kekurangan guru PNS ya, agar pembelajaran tetap berjalan. Jadi mungkin dalam situasi darurat ini ya. Namun, peran guru honorer untuk peningkatan mutu pendidikan tentu ini masih perlu pembuktian dengan kajian berbasis data yang valid dan relevan gitu ya. Mungkin Ibu Lin nanti mengatakannya dengan bahasa yang lain gitu ya. Kalau saya sebagai Rektor UPI mengatakan seperti ini, perlu dibuktikan lebih lanjut dengan berbasis data yang valid dan relevan gitu ya. Jadi perannya lebih ke memenuhi kekurangan tenaga guru. Persoalan yang ketiga ya, berkenaan dengan masalah analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan guru honorer dari waktu ke waktu. Nah, di sejumlah sekolah itu khususnya di daerah pedesaan atau di daerah terpencil masih sesangat kekurangan guru. Ini ada riset
walaupun itu risetnya hanya di tempat tertentu, memang mengindikasikan bahwa di sejumlah sekolah itu masih kekurangan guru dengan sangat signifikan. Nah, kemudian juga kurang lebih 1 minggu yang lalu saya sengaja tulis di sana, saya menerima tamu dari Dewan Pendidikan Daerah Jawa Barat yang intinya melaporkan bahwa di sejumlah daerah pesisir ya, daerah selatan di Jawa Barat itu masih ada beberapa sekolah yang gurunya itu hanya 1 orang katanya ya, kelas sekolahnya 1 orang. Jadi ya hanya 1-2 orang saja gitu, 1 sekolah. Dan beliau mengajak kerjasama dengan UPI karena kebetulan sekarang juga ada program kampus mengajar gitu ya, untuk bagaimana sama-sama mengatasi persoalan tersebut dengan menurunkan para mahasiswanya. Tapi sebetulnya kalau saya mau jujur juga ya, ini kasus memang ya, di sekolah tempat istri saya mengajar yang mungkin jaraknya hanya kurang lebih 10 kilo atau mungkin 8 kilo dari dari Gedung Sate, memang faktanya juga masih kekurangan guru juga. Nah gitu ya, jadi tidak menjamin bahwa yang di daerah perkotaan juga semuanya terpenuhi ya, terutama di daerah-daerah yang ada slam areanya gitu ya. Nah ini kenapa barangkali terjadi ya, karena ini saya kira gimana ya, ini belum ada sistem perpindahan atau pengaturan penempatan guru yang berbasis merit. Ini mungkin gampang diucapkan oleh saya, walaupun mungkin susah untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi belum ada upaya keras ini untuk melakukan. Nah tadi ngobrol-ngobrol juga ya dengan Prof. Abbas juga, secara jumlah mungkin secara total cukup mungkin ya, tapi di sisi lain, di sisi pemerataan ini kelihatannya masih jadi persoalan di mana-mana ya. Kenapa ya? Karena mungkin salah satunya juga, nah saya tulis di sini, guru-guru PNS yang sudah ditempatkan di sekolah terpencil itu bisa dengan mudah pindah ke tempat lain gitu ya, dengan tidak basisnya itu tidak menggunakan sistem merit itu. Nah ini fakta di lapangan barangkali ya, walaupun mungkin ada, saya nggak tahu apakah ada aturan yang ketat, tapi faktanya memang demikian di kita itu. Sehingga yang namanya masalah pemerataan guru itu dari dulu sampai sekarang masih jadi persoalan. Kemudian peran guru honorer dalam peningkatan mutu pendidikan menjadi pertanyaan besar jadinya. Kenapa? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa proses rekrutmennya, honornya, lalu juga mungkin yang namanya guru honorer itu proses pembinaannya juga dibanding dengan guru yang lainnya itu termasuk yang paling tidak jelas gitu. Sebab kalau ada peluang-peluang kesempatan pelatihan dan lain-lain, itu yang diutamakan kan biasanya guru yang sudah tetap dulu ya, sehingga guru honorer itu belum pernah mendapat atau sulit untuk mendapat sentuhan pembinaan yang intensif. Nah ini yang jadi persoalan besar. Nah hal lain juga tadi sudah disebut bahwa penggunaan BOS juga ini jadi menimbulkan masalah lain ya, walaupun satu sisi mungkin tadi terpenuhi honor guru honorernya, tetap di sisi lain ini juga mengurangi biaya untuk peningkatan mutu di sekolah. Nah kesimpulannya, ini kok balik lagi ya? Maaf. Nah jadi kesimpulannya, berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengangkatan guru honorer baik pada tingkat pusat ya, tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah, saran kami ini sebaiknya diganti atau diperbaiki dengan mengembangkan dan menerapkan sistem dan mekanisme yang berbeda dan berbasis merit dalam pengangkatan guru. Jadi bukan kekeluargaan gitu kira-kira lah. Karena kalau sekarang ya nggak tahu dasarnya apa gitu, mungkin atau kekerabatan atau kekeluargaan kalau sekarang. Yang kenal, yang mau, yang ikhlas, karena gaji dengan gaji yang sangat tidak standar, ya ini ya yang ikhlas saja barangkali yang jadi guru itu. Nah ini perlunya ke depan gitu ya, mungkin cara yang seperti itu kalau bisa dihentikan ya dihentikan dan diganti dengan cara-cara yang lebih ini. Nah tentang alokasi anggaran 20%, ya ini mungkin nanti teman-teman dari keuangan mungkin lebih ini ya. Tapi kita melihat ada permasalahan juga di sini gitu ya. Jadi kita lihat bahwa rumusan ketentuan mengenai anggaran ini terlalu abstrak gitu ya, atau memang nggak tahu apakah sengaja dibuat abstrak atau ya terlalu abstrak sehingga sulit dipahami dan bisa multitafsir gitu. Jadi tafsirnya bisa ke utara, ke selatan gitu, ke timur, ke barat gitu ya. Jadi si A maunya begini ya begini ya. Nah, oleh karena itu
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang nanti yang diperbaiki ini sebaiknya tidak hanya memuat ketentuan sisi pendanaannya, tapi juga hendaknya memuat pengaturan tentang sisi pembiayaannya. Ya, jadi bukan hanya dikatakan 20%. 20% itu untuk apa? Sehingga terkawal. Ya, kalau tidak dikatakan untuk apa, ya jadinya untuk apa saja gitu. 20% itu. Ya. Jadi Undang-Undang SPN ini perlu memuat ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan ya dalam bentuk konsep dan formula. Mungkin nanti mudah-mudahan dari teman keuangan ada formula yang seperti apa yang ideal untuk pembiayaan pendidikan. Sehingga yang 20% itu betul-betul terkawal untuk peruntukannya gitu. Bukan untuk yang lain-lain. Ya, lanjut ya. Nah, alokasi 20% belanja negara untuk pendidikan hingga sekarang belum menunjukkan keberpihakan. Jadi kesimpulan kami belum menunjukkan keberpihakan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini ada beberapa poin yang saya indikan di sini. Pertama, alokasi yang sangat besar atau di atas 60% itu untuk dana perimbangan telah menempatkan Pemda hanya sebagai, nah ini, jadi mungkin peran Pemda juga hanya sebagai juru bayar ya dari dana konsentrasi ini, khususnya untuk TPG dan BOS. Jadi kesana ngalirnya mungkin. Kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga belum mengatur mengenai kebijakan atau pemihakan negara terkait pandangan pendidikan serta prioritasnya masing-masing, seperti wajib belajar yang gratis yang dijamin untuk semua anak didik kita gitu ya. Kemudian ini juga tadi sudah disinggung oleh Ibu, terjadi tumpang tindih ya pendanaan karena rendahnya mungkin kemampuan pengelolaan anggaran ya, juga karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita belum mengatur sharing antar tingkat, sehingga karena sekarang itu ada coupling yang ya, nah ini mungkin pikiran kemudian bagaimana terjadi kerjasama lebih baik antar tingkat pemerintahan ini. Model sharing pendanaan BOS antar tingkat pemerintahan untuk membiayai semua komponen biaya untuk itu.